Semangat pagi, selamat datang di channel Kacamata Sales. Hari ini kita akan membahas tentang teori Pareto. Teori Pareto atau prinsip-prinsip Pareto ditemukan oleh Wilfred Pareto. Beliau lahir di Paris, Prancis tahun 1848 dan meninggal pada 19 Agustus 1923 di umur 75 tahun di Swiss. Beliau berkebangsaan Italia dan beliau adalah lulusan Universitas Lausanne Torino, Italia dalam bidang ekonomi mikro. Prinsip Pareto beliau temukan pada saat pengamatannya di Swiss terhadap hasil panen kacang polong di kebunnya. Ia memperhatikan bahwa tidak semua tanaman kacang polong menghasilkan panen yang sama. Pareto membuat perkiraan bahwa 80% dari hasil panen kacang polongnya dihasilkan dari 20% tanamannya. Ia kemudian mengaplikasikan temuannya pada data kepemilikan tanah di Italia, dan ia juga menemukan bahwa 80% dari tanah di Italia dikuasai oleh 20% total populasi. Prinsip Pareto merupakan pengembangan matematis dari hasil pengamatan Pareto, lalu diaplikasikan di berbagai bidang ekonomi, komputer, dan olahraga. Mari kita buktikan apakah teori Pareto itu betul dengan menggunakan data-data yang akan kita gunakan secara acak dari data yang saya punya. Oke, teori Pareto, di mana teori Pareto berbunyi 80% bisnis dikontribusi oleh 20% outlet dan 20% bisnis dikontribusi oleh 80% outlet. Artinya, jika kita punya 1000 outlet, (200) outletnya berkontribusi terhadap 80% bisnis. Mari kita lihat dalam aplikasinya dalam tabel Excel agar lebih mudah. Kita akan coba buktikan dengan data yang saya punya. Saya ambil data ini secara acak di salah satu daerah. Apakah betul prinsip Pareto itu benar-benar terjadi? Mari kita coba. Di sini bisa terlihat bahwa inilah total seluruh outlet transaksi di satu daerah, di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Saya akan coba bagi berdasarkan average-nya dahulu supaya saya tahu apakah betul secara Pareto kontribusinya. Average sekian. Bisa dilihat di daerah tersebut rata-rata per bulannya adalah omsetnya 1,5 miliar. Caranya adalah kita ambil kontribusi dahulu di masing-masing tokonya agar kita tahu bahwa berapa jumlah tokonya. Oke. Lalu kita urutkan dari yang terbesar. Kita hitung dahulu berapa jumlah tokonya yang ada. Kita sembunyikan sebagian agar lebih gampang terlihat.
Oke, jumlah tokonya di wilayah tersebut ada 939 toko. Di mana kita coba lihat kontribusi 80% itu kurang lebih dikuasai oleh 200, bisa dilihat di sini 251 toko. 251 toko dengan nominal omset, kita lihat lagi, kurang lebih 1.266.000.000. Secara kontribusi ini menunjukkan 80% bisnis, jumlah tokonya kurang lebih 27%. Memang tidak tepat percis 80% atau 20% berkontribusi, 20% toko berkontribusi terhadap 80% bisnis, tapi saya pikir 27% juga menunjukkan bahwa teori Pareto bisa dikatakan relatif mendekati betul, karena masih dalam error yang tepat. Jadi teori Pareto bisa digunakan untuk siapapun. Tujuannya adalah kita sadar bahwa kita punya keterbatasan waktu dalam memanage suatu hal yang cukup banyak, sehingga kita sebagai supervisor, sebagai manajer, kita bisa berfokus kepada sedikit toko yang berkontribusi cukup banyak, dan kita bisa mengembangkan sales yang cukup banyak dengan efektivitas waktu yang kita punya. Selamat menjalankan teori Pareto. Salam kacamata sales. Take responsibility, make a mistake, and learn.